kitab Efesus, Paulus mengajarkan tentang ciri-ciri orang yang disebut sebagai manusia baru. Mudah sekali bagi seseorang mengaku bahwa dia sudah lahir baru. Tetapi Paulus menolong kita untuk mengenali, benarkah kita sudah lahir baru. Paulus berkata bahwa manusia baru itu diawali dalam perubahan di dua area kehidupannya. Saya bacakan kepada saudara ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia baru mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Sebab disinilah letak dari semua perbuatan, perkataan yang kita lakukan. Bahkan semua yang kita pikirkan ataupun rencanakan. Dan disitulah mestinya pusat daripada perubahan ketika kita mengatakan meninggalkan yang lama dan menjadi manusia yang baru. Bukan sekedar ritual-ritual agama. Bukan kita sudah punya agama, dulu belum punya agama, sekarang sudah punya agama, dulu agama B, sekarang agama Kristen. Itu sama sekali tidak menunjukkan saudara manusia baru. Bukan pula dulu tidak melayani, sekarang melayani, dulu belum jadi pendeta, sekarang jadi pendeta. Sama sekali tidak merupakan jaminan bahwa saudara sudah menjadi manusia baru. Dan dikatakan oleh Paulus, perubahan pikiran dan roh itu tadi, penyebabnya adalah karena kita, satu, belajar mengenal Kristus, ayat 20. Karena kita banyak belajar mengenal Kristuslah yang membuat kita akhirnya mengalami perubahan dalam roh dan pikiran. Sebab ketika kita belajar mengenal Kristus, maka kita mulai mau menjadi seperti Dia. Yang kedua dikatakan di sini adalah karena kita menghidupi kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Ketika kita mendengar pengajarannya itu, kita mulai menghidupi kebenaran. Apa yang dikatakan? Firman-Nya berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita melakukan itu. Firman-Nya berkata, ada lebih baik memberi daripada menerima. Kita melakukan itu, saudaraku. Firman-Nya berkata, andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita lakukan itu. Itulah yang akhirnya menjadi bukti bahwa kita sudah mengalami perubahan roh, pembaharuan roh dan pikiran kita. Dan ketika kita mengenakan manusia baru, di mana kita sudah mengalami perubahan, maka di sini juga ditunjukkan beberapa ciri. Yang pertama, ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Artinya, yang pertama sekali, perubahan ataupun pembaharuan roh dan pikiran diawali dengan pertobatan, yaitu berubah 180 derajat. Tadinya mencuri, jangan mencuri lagi. Tadinya merugikan orang, jangan merugikan orang lagi. Ini merupakan tanda awal seseorang sudah mengalami perubahan roh, pembaharuan roh dan pikiran, yaitu pertobatan. Yang kedua adalah ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama
anggota, yaitu orang yang mencintai kebenaran dan membenci dusta. Saudara sering sekali tergoda untuk mengatakan yang tepat, bukan yang benar. Kita sering sekali dengan mudah berbohong, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Tidak ada bohong putih dan bohong hitam, saudaraku. Bohong adalah kebohongan, dan kebohongan adalah dusta. Dusta upahnya adalah maut. Jadi orang yang lahir baru, dia mencintai kebenaran dan tidak suka akan kebohongan. Dan yang ketiga, saudaraku, cirinya ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan tidak berkata kalau orang sudah lahir baru tidak lagi bisa marah. Enggak. Tapi orang yang sudah lahir baru, yaitu sudah mengalami pembaharuan roh dan pikiran, dia mampu menguasai dirinya untuk tidak berbuat dosa sekalipun pada waktu marah. Dia mampu menguasai dirinya, bahkan dia mampu untuk menyelesaikan persoalannya sebelum matahari terbenam. Ini artinya apa? Orang yang penuh maaf, orang yang pengampun. Inilah orang yang sudah mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Mengapa? Karena dia sadar dia sendiri adalah produk daripada pengampunan. Kalau bukan karena diampuni oleh Kristus, dia tidak ada hari ini. Dan yang terakhir, yang keempat, yang saya perlu sampaikan kepada saudara adalah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Orang yang sudah lahir baru, orang yang selaras dengan Roh Kudus, orang yang selalu sejalan, seirama dengan Roh Kudus. Tapi orang yang belum mengalami pembaharuan roh dan pikiran, keinginan roh dia dengan keinginan Roh Kudus selalu bertentangan. Dan di sanalah Roh Kudus didukakan. 4 hal ini kiranya boleh menjadi cermin bagi kita. Adakah kita benar-benar sudah lahir baru? Roh Kudus menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.